Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bu Santi maupun teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok B3 dengan nama kelompok Equinox akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan pemeringkatan politikus menggunakan metode SAW yang sudah kami buat. Untuk outline pembahasannya sendiri, bisa dilihat di setelah ini. Mungkin saya perkenalkan dulu anggota-anggota saya. Ada di sini ada saya, Arya Pramudia, NIM 10201018. Ada Aisyah Erviandra dengan NIM 10201002, Arif Fadila 1016, Timothy 1082, dan juga ada Zuliana 1090. Oke, kita masuk saja ke outline pembahasan yang sudah disebut-sebut dari tadi. Ya, jadi outline pembahasan sendiri kita berdasarkan metode penelitian yang kami gunakan. Jadi pertama nanti ada identifikasi masalah. Di sini kami mencari tahu sebenarnya apa sih yang ingin kami coba cari solusinya, permasalahan apa, dan kami cari menggunakan sistem pendukung keputusan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada studi literatur. Karena kami menggunakan SPK berdasarkan metode SAW, maka dibutuhkan kriteria-kriteria dari metode itu. Dan karena kami juga mengambil topik perankingan politikus berdasarkan identifikasi masalah yang kami ambil, jadi studi literaturnya banyak membahas soal mungkin kinerja-kinerja politikus yang dilihat dari entah LHKPN, rekam jejak kriminal, ataupun partai politiknya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas di studi literatur yang sudah kami lakukan. Lalu selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini kami menggunakan metode SAW untuk menentukan kriterianya terlebih dahulu. Lalu jenis kriteria sesuai metode SAW membutuhkan jenis kriteria yaitu cost dan benefit. Lalu menentukan bobot fusi. Yang selanjutnya menentukan bobot dari kriterianya dan menentukan bobot dari subkriterianya supaya nanti bisa tinggal dihitung berdasarkan alternatif. Nah, yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri kita sudah dapat 110 data yang mana data itu diperoleh dari kuesioner yang sudah kami lakukan berdasarkan perancangan, dan data itu juga jadi data untuk percobaan di sistem yang kami buat yang dibuat berdasarkan web. Nah, sesuai yang tadi sudah saya bilang, jadi ada dua yang kami lakukan untuk melakukan percobaan sistem, yaitu perhitungan manual dan pengembangan sistem webnya. Yang mana nanti hasil dari kedua perhitungan ini akan kita bandingkan. Jika memang hasilnya sama, maka nanti bisa dipastikan perhitungan antara web dan perhitungan manual yang kami lakukan sudah sama dan bisa berjalan berarti sistem pendukung keputusannya. Sedangkan jika tidak, maka harus ada perbaikan di websitenya. Mungkin jika udah selesai, nanti ada kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita langsung masuk ke identifikasi masalah. Next. Oke. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, mungkin dari berita-berita mungkin bukan cuma berita aja sih, mungkin dari masyarakat sendiri yang mungkin berpendapat kalau akhir-akhir ini atau mungkin udah dari tahun ke tahun kalau kinerja dari tokoh-tokoh politik dari partai-partai yang ternama itu sangat kurang baik dan mungkin masih kurang dalam tanggung jawaban atau melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kalau sudah kalau sudah seperti ini, kita harus menyalahkan siapa? Ya tentu saja masyarakat atau kita sendiri gitu. Dalam mungkin kita kurang tahu memilih politikus mana yang baik. Maka dari itu kami membuat sistem pendukung keputusan untuk melakukan pemeringkatan pada calon pemimpin negara. Oh, sampai sini ada yang kurang kah? Sip, sudah bagus, sudah bagus. Kemudian setelah dari latar belakang atau permasalahan yang diangkat, di sini kami bisa merumuskan sebuah permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode simple additive weight
atau SAW pada sistem pendukung keputusan dalam perankingan politikus. Terus yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem yang dapat memberikan perankingan politikus yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem ini dalam memberikan perankingan kepada politikus. Kemudian ada pun tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, melakukan tahapan-tahapan metode Simple Additive Weight atau SAW dengan menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian mengembangkan sistem yang dapat memberikan perankingan pada politikus yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau pemilih. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan agar dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan perankingan politikus dengan mudah dan tepat. Baik, selanjutnya studi literatur. Next. Jadi di sini yang pertama studi literatur yang kami gunakan yaitu mengenai sistem cerdas pendukung keputusan, di mana di sini menjadi salah satu metode dari sistem berbasis komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya ada Simple Additive Weighting atau SAW yang merupakan metode yang kami gunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan pemeringkatan politikus. Next. Kemudian ada pun pemilihan umum atau pemilu, partai politik, rekam jejak kriminal, dan LHKPN, di mana keempatnya di sini berperan penting dalam menentukan kriteria pemilihan pemeringkatan politikus. Di sini pertama pemilihan umum yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana dilakukan pemilihan umum untuk wakil negara, untuk negara yang menganut demokrasi. Kemudian partai politik, di sini dia berperan penting dalam menentukan kualitas dari politikus tersebut yang dapat dilihat dari elektabilitas partai politik tersebut. Kemudian ada rekam jejak kriminal yang berperan penting juga dalam kriteria politikus. Di sini ia berperan penting sebagai penentuan kredibilitas atau tidaknya seseorang dalam menjadi seorang pemimpin ditentukan oleh jejak kriminalnya. Kemudian yang terakhir ada LHKPN, di mana di sini berperan penting dalam menentukan kualitas politik menurut transparansi kekayaan yang dimiliki oleh politikus tersebut. Next. Kemudian di sini ada MySQL, Bootstrap, SAMPP, dan Laravel yang berperan dalam mengembangkan sistem pendukung keputusannya, di mana MySQL ini untuk pengaturan database-nya, Bootstrap untuk membuat front-end-nya, dan SAMPP untuk pengembangan CMS, dan juga Laravel sebagai framework yang berbasis PHP untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan pemeringkatan politikus yang kami kembangkan. Next. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam perancangan sistem. Jadi di awal kita akan merancang sistemnya dulu menggunakan metode SAW, yang mana jika menggunakan metode SAW kita harus menentukan kriteria dan subkriterianya dulu. Jadi berdasarkan yang udah disebutkan Aisyah tadi, ada beberapa yang kita jadikan acuan sebagai kriteria. Yang pertama ada elektabilitas partai, lalu ada latar belakang pendidikan, lalu ada rekam jejak kriminal, ada kepatuhan LHKPN, sama keterlibatan dalam politik, dan kinerja, terus wawasan politik, geososial, dan perilaku. Ini adalah kriteria yang kami gunakan. Dan sesuai dengan metode SAW sendiri, kriteria itu dibagi dari beberapa jenis. Ada 2 jenis, yaitu cost dan benefit. Yang termasuk ke dalam benefit itu ada latar belakang pendidikan, kepatuhan LHKPN, yang mana kriteria-kriteria ini adalah yang semakin banyak poinnya itu akan menjadi semakin bagus, yang mana itu juga meningkatkan poinnya nanti. Sedangkan untuk kriteria biaya, ini misalnya rekam jejak kriminal, semakin dia banyak tahun dia punya jejak kriminalnya, maka itu menjadi kekurangan buat dia sendiri, yang mana itu poinnya akan mengurangi di rankingan nanti. Itu perbedaan dari cost dan benefit, dan kriteria-kriteria apa yang masuk dalam cost benefit bisa dilihat di layar. Selanjutnya menentukan bobot fusi. Jadi bobot fusinya itu ada sangat rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Di sini ada 0,25, 0, 0,5, 0,75, sama 1.
Digunakannya di mana? Ini digunakan untuk kriteria yang tadi udah kita sebutkan. Jadi sesuai dengan bobotnya tadi cukup itu poinnya 0,5, sangat tinggi itu poinnya 1, tinggi poinnya 0,75, dan rendah itu poinnya 0,25. Yang mana ini juga nanti akan menjadi acuan dalam perhitungan. Selanjutnya ada bobot subkriteria. Yang pertama tuh tadi kan di sini ada kriteria. Nah, beberapa poin dari kriteria ini punya subkriteria lagi. Nanti ada elektabilitas partai, latar belakang, jejak kriminal, sama LHKPN. Untuk elektabilitas partai dulu, kita lihat di sini ada subkriterianya. Kita bagi jadi 4 golongan. Untuk golongan 1 ada di sini di layar, golongan 2 juga bisa lihat di layar, 3 dan 4 juga begitu. Untuk poinnya ada 0,25, ini poin bobotnya. 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Selanjutnya untuk latar belakang pendidikan juga ada subkriterianya lagi. Itu SMA ke bawah, D3, S1, S2, sama S3. Untuk poinnya bisa lihat di layar. Mana ini juga akan menjadi acuan ketika nanti dalam perhitungan. Selanjutnya untuk rekam jejak kriminal ada subkriterianya, yaitu tidak pernah melakukan tindak kriminal, terbukti pernah terpidana dengan hukuman di bawah 5 tahun, terbukti pernah terpidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Ini juga sedikit jadi pertanyaannya, kenapa ada politikus yang pernah terpidana tapi bisa mendaftar, yaitu ada peraturannya sendiri. Jadi memang sesuai peraturan tuh politikus boleh mendaftar menjadi DPR ataupun jabatan politik lainnya meskipun pernah terpidana dengan hukuman. Nah, karena itu kita jadikan kriteria juga untuk mencegah politikus-politikus yang pernah terlibat dalam tindakan hukum dan terbukti. Mungkin kita lanjut. Sini juga ada lama keterlibatan dalam politik, ada subkriterianya lagi, kurang dari 3 tahun, 3-7 tahun, 8-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Untuk bobotnya bisa dilihat di layar, 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Dan untuk subkriteria yang terakhir itu ada kinerja tadi, wawasan politik, jiwa sosial, dan perilaku. Ini kita jadikan 1 subkriterianya. Sebenarnya sama, jadi misalnya ini kinerja ada 5 subkriteria ini, wawasan politik ada 5, jiwa sosial ada 5, perilaku juga ada 5. Nah, masing-masing nilainya bisa dilihat di layar, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Penentuan subkriteria ini sendiri sesuai dengan yang sudah kami lakukan berdasarkan studi literatur, seperti yang sudah dijelaskan oleh Aisyah. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan manual. Jadi perhitungan manual ini kita lakukan agar nantinya bisa membuktikan apakah SPK yang udah kami lakukan di website dan SPK yang kami lakukan sendiri dihitung manual ini udah valid karena hasilnya sama. Nah, untuk melihatnya, sini kita udah dapat data-datanya juga. Tadi sudah disebutkan datanya dari mana. Untuk alternatifnya kita dapat 110 data. Saya lihat di layar ini salah 3-nya yang menjadi data kita. Nah, setelah kita mendapatkan data ini yang mana ini jadi alternatif, maka setiap kriteria ini nanti C1, C2, C3 akan diubah jadi bentuk poin sesuai dengan bobot yang tadi udah dijelaskan. Nih, maka kayak misalnya tadi nih, PDIP ini termasuk ke golongan berapa, maka poinnya akan jadi segini. Terus S3 ini karena tadi paling tinggi dari rekam jejak latar belakang pendidikan, maka poinnya juga yang paling tinggi itu 1. Sesuai pembagian tadi. Begitu juga seterusnya dengan alternatif-alternatif lainnya, dirubah angkanya, memasukkan nilai fuzinya. Nah, yang selanjutnya kita melakukan normalisasi nilai fuzi sesuai dengan rumus. Selanjutnya, jika sudah melakukan fuzi itu biasanya nanti ada perhitungannya sendiri. Ini bobot dari kriterianya dikali kriteria, misalnya ini bobotnya tadi kriteria 1 ini kita bisa lihat lagi balik. Nih, kriteria 1 elektabilitas partai bobotnya 0,5. Maka di perhitungan manualnya nanti ini 0,5 dikali 1, nanti ditambah berapa bobotnya tadi kriteria 2 dikali 1. Nanti semuanya udah ditotal, hasilnya akan menjadi nilai preferensi. Nah, nilai preferensi ini yang menjadi patokan untuk perankingan. Semakin tinggi poin nilai preferensinya, maka semakin tinggi juga rankingnya. Itu dari perhitungan manual.
Dan berdasarkan perhitungan manual, ini ada pemeringkatannya, top 10-nya dari data yang kami dapat. Baik, untuk lebih detailnya tadi di perhitungan manual bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah form yang sudah kita buka untuk mencari data, untuk melakukan pengetesan data. Bisa dilihat di sini ada hasil dari forumnya di sini sampai di perilaku ini. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah penyesuaian dengan kriteria. Misalnya aja ini di golongan partai. Jadi kan di sini ada PDIP. Nah, kita pakai rumus VLOOKUP untuk ngeganti partai-partainya. Misalnya dari PDIP, ada Hanura, ada PAN, dia masuk ke golongan berapa. Untuk VLOOKUP yang kita pakai bisa lihat di sini. Kita VLOOKUP per tabel ini. Untuk kriteria yang lain juga bisa lihat di sini VLOOKUP-nya. Begitu seterusnya. Jadi bisa dilihat poin-poin yang ada di dalam sini udah sesuai dengan kriteria yang kita presentasikan tadi. Nah, untuk perhitungannya sendiri, jadi setelah dapat angka-angka segini, yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan sesuai dengan angka-angka yang didapat tadi. Contohnya tadi kan dari input ini poinnya ada berapa. Ini kita ubah jadi di sini. Ini rumusnya adalah ngelihat apakah dia itu masuk ke dalam minimal, apakah dia masuk ke dalam cost atau benefit. Nah, kalau dia termasuk cost atau bagian merah ini, maka rumusnya adalah jenis kriteria. Ini kita lihat dulu di sini ya. Jadi ada cost dan benefit. Cost sendiri itu adalah nilai minimum semua poin di bawah kriteria ini. Jadi ini kan bisa lihat paling dikitnya adalah atau paling kecilnya adalah 0,25. Maka sini 0,25. Berbeda dengan benefit yang diambil adalah maksimalnya. Karena di kriteria 2 maksimal tertingginya adalah 1, maka poinnya 1. Begitu juga seterusnya. Karena maksimalnya ada yang 1 semua di tiap kriteria, maka maksnya 1. Sedangkan minimal di kriteria 3 itu ada poin 0,2. Maka itu yang dijadikan poin minimalnya. Nah, kembali lagi ke perhitungan. Jadi kalau misalnya dia cost, maka nilai yang tadi dulu minimal di sini itu dibagi dengan nilai di inputan ini. Jadi karena dia minimalnya 0,25 dibagi 0,25 di inputan, maka hasilnya 1. Nah, berbeda dengan yang benefit. Kalau yang benefit ini adalah nilai ini dibagi sama ininya. Nah, karena di sini kita pakai contoh di sini poin 2 ini 1. Karena di sini maksimalnya 1, jadi 1 bagi 1 1. Kita contoh yang ini deh, 0,2. Ini poin di sini 0,2 dibagi sama ini 1. Nah, maka hasilnya 0,2. Kayak gitu. Begitu juga kalau yang cost ini rumusnya sama yang ke merah. Nilai minimalnya dibagi sama poin yang didapat di sini. Kalau yang benefit itu adalah rumusnya itu poin yang ada di inputan ini dulu dibagi dengan cost atau benefit, dibagi dengan benefit maksimalnya. Seperti itu. Nah, jadi setelah didapat pembagian dan pengalian ini, maka bisa kita cari preferensinya dengan mengkalikan bobot yang ada di dalam sini. Misalnya kriteria 1 tuh bobotnya 0,5. Kita tinggal dikali aja 0,5 kali 1. Kriteria 2 bobotnya berapa? 1. Maka 1 kali 1. Beda ini ada yang di kriteria 5 bobotnya 0,75. Maka 0,75 dikali 1 atau dikali 0,2. Nah, nanti hasilnya semua dari pengalian tadi di setiap kriteria dikali bobotnya lalu dijumlahkan dan hasilnya adalah preferensi ini. Nah, dari preferensi ini bisa dijadikan patokan dari perankingan tadi. Begitu untuk perhitungan manual selanjutnya. Oke. Untuk implementasinya sendiri akan dilanjutkan oleh Arif. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusannya yang berbasis website. Next. Nah, jadi sebelumnya kita memberikan nama pada aplikasi kita yaitu Equinox yang sekaligus menjadi nama kelompok kami. Jadi Equinox adalah pendekan dari Enabling Quality Based
Ultimate Intelligence for Excellent Leadership. Atau dengan kata lain, ya, Equinox ini adalah aplikasi buat menentukan atau mencari pemimpin terbaik atau politikus terbaik. Next. Jadi sebelum membuat sistem, kita harus tahu dulu bagaimana kita akan membuat database kita. Jadi di sini kita membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi pada ERD ini terdapat 5 tabel total. Jadi untuk tabelnya ada users, alts atau alternatif, cribbots atau kriteria dan bobot, nilai kris atau penilaian kriteria atau dengan kata lain juga bisa disebut sebagai subkriteria, dan juga score alt atau skor alternatif. Jadi untuk relasi dari setiap diagramnya yaitu paling banyak terdapat di pada tabel score alt, dan juga pada tabel user dapat dilihat di sini bahwa pada tabel user tidak terdapat relasi apapun dengan tabel lainnya, karena user di sini fungsinya untuk autentikasi sistem saja, jadi tidak perlukan relasi dengan tabel lainnya. Next. Oke, berikutnya agar lebih mudah memahami, kita akan langsung demo program. Jadi setelah website dibuka pertama kali akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu tampilan login. Di sini pengguna akan disuruh untuk melakukan proses autentikasi menggunakan username dan password. Nah, bagi pengguna yang belum memiliki username dan password, tersedia opsi untuk mendaftar pada website. Nah, adapun perbedaannya dalam akun yang akan dibuat pada form pendaftaran ini adalah akun dengan role user biasa dan juga bukan role admin. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat kita sudah selesai login. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung login saja menggunakan akun admin. Jadi kita masukkan username dan passwordnya yang sudah terdaftar. Nah, jadi setelah login akan muncul tampilan dashboard, tampilan home ya. Jadi pada tampilan home dashboard ini terdapat informasi-informasi untuk merangkum sistem yang sedang berjalan. Jadi ada jumlah kriteria, berapa kriteria, ada kriterianya ada berapa. Di sini ada 9 kriteria seperti yang sudah dijelaskan pada PPT tadi. Terus ada 53 subkriteria di antara kriteria tersebut, dan terus ada 110 alternatif yang dimasukkan. Nah, di sini terdapat tampilan untuk nilai yang tertinggi, yaitu untuk Agatha Penjujur dengan nilai preferensinya 5,25. Di sini juga ada untuk peringkat 5 teratasnya yang tadi sesuai ya dengan sistem. Ini ada 5. Di paling tinggi yang tadi Agatha Penjujur, Tari Halim dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk konfigurasi, hasil dan lainnya. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya kita menggunakan akun dengan role user biasa, nanti untuk konfigurasinya itu tidak ada untuk konfigurasi kriteria dan bobot dan penilaian kriteria atau subkriteria. Jadi untuk akun user biasa hanya bisa menambahkan dari alternatifnya saja. Jadi kita lihat. Nah, ini adalah tampilan untuk konfigurasi kriteria dan bobotnya. Jadi untuk tabelnya yang sudah kelihatan ini ya, ada nama dari kriterianya, terus ada tipe dari kriterianya itu apa, cost atau benefit, ada bobot dan deskripsi kriterianya. Jadi misalnya deskripsi ini menyesuaikan dari bobot kriterianya. Kayak misalnya ini 0,25 rendah, 1 sangat tinggi, dan ya gitu-gitu. Nah, di sini ada opsi untuk menambah data, mengedit dan juga menghapus kriteria. Bisa kita tambahkan data. Di sini kita bisa memasukkan nama kriteria yang kita inginkan, dan juga ada opsi buat milih dia tipenya cost atau benefit, dan juga untuk penentuan bobot kriterianya. Agar tidak mengganggu perhitungan yang ada sekarang, mungkin kita tidak usah buatnya terlalu bagus. Contohkan saja. Yang kita buat kriteria baru namanya des dan juga tipenya benefit. Nah, di sini ada pesannya, kriteria baru bisa ditambahkan. Nah, supaya tidak ganggu, kita hapus saja tadi. Kita coba hapus, atau mungkin kita edit dulu ya. Kita coba fitur editnya. Di sini bisa diganti tipenya, namanya, sama bobotnya. Oke ya.
Oke, kita tidak pakai ini, kita hapus saja. Oke, lanjut sama seperti kurang lebih aja kayak kriteria, tapi ini untuk pengubah atau menambah subkriteria atau penilaian kriteria. Nah, jadi bedanya di sini adalah subkriteria ini menempel pada kriteria yang ada sebelumnya. Jadi misalnya kita mengubah sesuatu di sini, kita mengubah sesuatu di kriteria, tapi subkriterianya belum dihapus, maka dia nggak akan bisa terhapus kriterianya. Jadi kayak pengamanannya gitu, supaya nggak tak sengaja terhapus kriteria yang masih ada subkriterianya. Misalnya kita tambah subkriteria. Nah, kita memilih dari kriteria yang sudah kita buat di konfigurasi sebelumnya. Jadi sini ada opsi. Nah, misalnya kita contohkan lagi untuk memastikan ya kedinamisan sistemnya. Misal kita tambah kriteria baru nih, harusnya sistemnya nggak tahu kan kalau misalnya statis, tapi ini karena dinamis, kita nambah subkriteria, nanti di opsinya juga bertambah kriteria yang baru kita buatnya yang ini, jadi dia terbaca, kita kasih penilaiannya dan deskripsinya gitu. Nah, jadi setiap kriteria kita tambahin subkriteria sebanyak-banyaknya gitu. Nah, seperti ini jelaskan, ini misalnya dari ID kriterianya apa, terus nanti kita tahu subkriterianya apa gitu. Ini jadi untuk keterangan subkriterianya ada di deskripsinya. Misal ini untuk ID kriteria 2, latar belakang pendidikan, ini ada ID-nya 2, dan untuk subkriterianya yaitu SMA ke bawah dengan nilainya jadi 0,2 dan seterusnya gitu. Nah, gitu ya. Kita hapus dulu tadi supaya nggak lupa. Lanjut kita ke alternatif. Nah, jadi sama seperti subkriteria tadi, karena yang tadi itu terkoneknya ke kriteria. Nah, ini untuk konfigurasi alternatif itu terkonek ke konfigurasi kriteria sekaligus konfigurasi subkriteria. Jadi kalau misalnya kita masukkan tambah data, nah dia akan cuma bisa masukkan nama alternatif saja, dan sisanya itu memilih dari kriteria dan juga subkriteria yang sudah kita buat. Misalnya kita pilih ini dari kriterianya, langsung terbuat form baru. Jadi misalnya setiap kriteria akan dibuat form baru, dan juga pemilihannya ini ada dari subkriteria yang kita buat sebelumnya. Misalnya kita dari kriteria elektabilitas partai, tadi kita ada subkriterianya banyak, PDIP sampai juga Garuda gitu. Nah, jadi kita tinggal milih-milih aja gitu. Oke, sekian untuk konfigurasi. Kita langsung lihat ke hasil dari perhitungannya. Nah, ini untuk hasilnya kita bagi menjadi 3. Jadi untuk tahap matriksnya, terus untuk tahap normalisasi datanya, sampai akhirnya hasil akhirnya. Nah, ini kita karena ada 110 alternatif, jadi akhirnya di matriks ini juga ada sampai 110 seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat angka matriks keputusannya atau decision matriksnya yang pengubahan dari subkriteria tadi menjadi angka desimalnya. Jadi ini istilahnya fuzzy-nya, nilai fuzzy. Nah, berikut. Terus ini ada normalisasinya. Setelah dilakukan perhitungan normalisasi agar nilai fuzzy-nya normalisasi ya, tergantung benefit dan cost-nya. Oke, ini jadi tabel normalisasinya. Ya, tadi kayak bisa contohnya, karena tadi elektabilitas partai ini adalah kriteria cost, jadi tadi 0,25 dan juga 0,25 berarti dibagi jadi paling minimalnya. Paling minimalnya di sini pasti 0,25 karena pilihannya cuma 0,25. Jadinya 0,25 bagi 0,25 akhirnya jadinya 1. Jadi ini hasil perhitungan min max-nya dari atau normalisasinya dari nilai fuzzy yang pada ada di decision matrix atau matriks keputusannya. Nah, terakhir kita lanjut untuk melihat skornya, kita masuk ke bagian hasil akhir. Sini. Nah, jadi ini untuk hasil perhitungan akhirnya ya. Jadi ini tiap tabelnya sudah dihitung, itu dikalikan dengan bobot pada setiap
kriteria. Jadi misalnya tadi ini normalisasinya 1, karena dia bobot dari elektabilitas partai ini 0,5, jadi 1 dikali 0,5 akhirnya jadinya 0,5. Nah, terus di paling kanan kita bisa lihat buat skornya ini. Kita bisa lihat. Nah, ini ada skor pada setiap alternatifnya. Nah, jadi kita tidak diurutkan. Nih, jadi ada misalnya untuk alternatif pertama nilainya 5,25, alternatif kedua 1,06 dan lain-lain dan seterusnya gitu. Nah, untuk melihat rankingnya, karena yang biasanya kalau mau lihat ranking pasti yang atas-atasnya saja, karena kita memang tujuan sistemnya kan mencari yang terbaik, politikus terbaik, jadinya untuk tampilan yang paling diutamakan tuh pada tampilan dashboardnya tadi, yang menyajikan informasi yang paling kita perlukan, yaitu nilai tertinggi dari semua alternatif yang kita masukkan. Nah, ini ya, jadi yang paling intinya adalah dari 110 alternatif, yang paling tinggi nilainya adalah Agatha Penjujur, nilai preferensinya 5,25. Nah, sekian dari demo aplikasi, kita lanjut ke PPT nya lagi. Untuk logout kita bisa pencet keluar dan juga pencet lagi konfirmasi keluar. Nah, sekian ya untuk demo aplikasinya. Oke, baik. Jadi dari demo tadi dapat dilihat ya pada halaman dashboard. Di situ terdapat nilai preferensi untuk peringkat 5 teratas. Jadi dapat dibandingkan dengan hasil dari hitung manualnya. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut untuk nilai preferensi pada hitung manual dan juga nilai preferensi pada sistem itu sangat mirip ya, bukan sangat mirip lagi tapi memang sudah akurat. Hanya saja karena ini pada sistem itu dibulatkan dengan 2 angka, jadinya terlihat bahwa ada perbedaan sedikit. Tetapi pada aslinya itu jika tidak dibulatkan hasilnya adalah sama persis dengan hasil perhitungan manual. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang kita buat yang berbasis website tadi dapat disimpulkan bisa menghitung secara akurat dari hasil alternatif yang dimasukkan. Oke, untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, kemudian untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dengan penerapan algoritma simple additive weighting atau SAW, yang pertama pengembangan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW dapat membantu dalam rankingan calon politikus yang sesuai dengan kriteria dan bobot subkriterianya. Melalui proses perhitungan bobot kriteria dan penentuan preferensi serta melakukan perankingan, sistem memberikan rekomendasi calon politikus yang terbaik. Kemudian yang kedua, Agatha Penjujur diidentifikasi sebagai politikus yang diperingkatkan dan banyak dipilih oleh masyarakat berdasarkan penelitian ini. Politikus ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki nilai preferensi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, metode SAW dan sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, pemilihan politikus dengan mudah dan tepat. Sistem ini dapat mempercepat proses pemilihan politikus dan mencegah masyarakat dalam memilih politikus yang tidak sesuai dengan kriterianya. Kemudian untuk saran dari analisis dengan penerapan SAW tersebut, yang pertama diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas kriteria untuk meningkatkan keakuratan rekomendasi. Misalnya seperti pengalaman dalam berpartai dan andil dalam partai yang diikuti. Dengan lebih banyak faktor, sistem dapat memberikan pemeringkatan yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara berkala karena akan ada terus politikus baru dengan kriteria yang berbeda-beda. Penting untuk memperbarui data yang digunakan dalam sistem secara berkala agar rekomendasi tetap relevan dan mengikuti perkembangan terbaru. Baik, sekian yang kelompok B3 SCPK kelas B paparkan. Mohon maaf apabila ada kurangnya kata. Terima kasih.